Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai sekolah minggu online pada hari ini, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, yaitu Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masih semangat kan teman-teman? Selanjutnya supaya lebih khusyuk lagi teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin saya ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan sedang mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Tolong Tuhan berkati Tuhan, mulai dari rumah kami masing-masing Tuhan hingga ibadah nanti Tuhan berjalan dengan lancar. Banyak dosa dan kesalahan mohon Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan menyanyikan lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Yang semangat ya teman-teman. Saya bergirang atau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang,
bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksikan cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Saya berkira atau berkira, saya berkira apa sebabnya. Saya berkira tanpa dasarnya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksikan cintanya Tuhan, siang malam ku selalu berkira. Ya teman-teman, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Mas Bagas. Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan menyanyi lagi teman. Tapi yang lebih semangat, walaupun teman-teman dari rumah tapi tetap menyanyi. Kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Yang semangat tetap memuji nama Tuhan. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan sesi pembacaan firman dan kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mas Bagas. Tapi sebelumnya kita akan hening sejenak teman-teman, supaya kita dapat mendengarkan firman lebih tenang dan lebih khusyuk teman-teman. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih di rumah kan? Nah, pasti tambah ceria ya, karena hari ini kita akan sekolah minggu secara online ya, seperti biasanya. Cuma kali ini kita sedikit berbeda ya, kita di alam. Tidak apa-apa, kita keluar sedikit tapi menjauh dari kerumunan. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya firman pada pagi hari ini terberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, berdoa akan dipimpin oleh Mas Bagas ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami Engkau berkati sampai hari ini. Engkau selalu berikan sukacita kepada kami, Engkau berikan kesehatan juga bagi kami dan keluarga kami. Dan hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Semoga firman-Mu pada hari ini dapat kami pahami bersama dan bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebelumnya Mas Bagas ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian di rumah ya, tentunya kalian di rumah bersama orang tuamu,
Suatu hari orang tuamu memintamu untuk membantu di rumah. Pernah? Oke, sampai situ dulu pertanyaannya. Diingat-ingat, pernahkah orang tuamu meminta kamu untuk membantu di rumah? Nah, setelah itu mari kita membuka Alkitabnya. Di rumah pasti punya Alkitab ya. Boleh di laptop, boleh di HP, boleh seperti buku seperti ini ya. Nah, kita akan buka dari Perjanjian Lama. Yuk, Perjanjian Lama kita buka Keluaran, teman-teman. Ini Mas Bagas bawa Alkitab. Di sini sangat terang, teman-teman. Nah, Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Mas Bagas akan bacakan. Kalian menyimak ya. Adapun Musa, ia biasanya mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, dari kisah ini kita bisa belajar Musa adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Diutus itu apa? Ada yang tahu diutus? Diutus itu dipercayakan untuk diberi mandat atau perintah. Nah, seperti pertanyaan di depan tadi, apa kalian pernah diminta orang tuamu untuk membantu di rumah? Nah, Tuhan juga seperti itu, teman-teman, kepada Musa. Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari siapa? Ya, dari Raja Firaun. Raja Firaun itu raja di Mesir pada zaman dahulu ya, teman-teman ya. Nah, Firaun itu terkenal sangat berkuasa di Mesir dan menguasai bangsa Israel pada waktu itu. Karena bangsa Israel pada waktu itu ditangkap, kemudian diminta untuk membangun kerajaan Mesir
dengan paksa, teman-teman. Seperti penjajahan di Indonesia ya. Nah, teman-teman, di sini yang menjadi masalah itu perasaan Musa. Apa yang jadi pikiran Musa? Bukan takut karena ada semak-semak yang terbakar ya, tetapi takut diperintah Tuhan. Dia itu merasa kecil. Siapa aku yang berani-beraninya menghadap Firaun? Apakah aku bisa membebaskan bangsa yang besar, bangsa Israel, dari tangan Firaun? Nah, tapi Tuhan berfirman kepada Musa, percayalah, engkau sudah aku utus, aku akan, jadi Tuhan itu tidak akan melimpahkan perintah kepada kita yang melebihi kemampuan kita, teman-teman. Kalau kita hanya bisa mengurus mencuci piring, ya sudah, orang tua kita pasti hanya menyuruh, nak, coba kamu cuci piring. Kalau kita hanya bisa menyapu halaman, orang tua kita pasti juga akan menyuruh kita untuk menyapu halaman saja. Tidak akan, nak, coba kamu perbaiki genteng yang bocor. Wah, kamu anak-anak TK, SD kalau memperbaiki genteng yang bocor, bisa kepleset karena kamu tidak tahu cara naik yang benar, cara mengganti genteng yang benar. Nah, Tuhan sebenarnya sederhana, teman-teman. Tuhan itu memberitahu Musa sesuai kemampuan Musa. Jadi kalau seperti itu, Tuhan tahu bahwa Musa itu mampu, teman-teman. Musa itu mampu untuk membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Nah, tapi Musa apa yang dirasakan? Musa pada waktu itu merasa ragu-ragu. Belum bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, pernahkah teman-teman, kembali ke pertanyaan awal tadi, pernahkah teman-teman ketika disuruh oleh ibumu, disuruh oleh bapakmu di rumah, Leno, ki disapu halamane, disapu emperane, kuwi piringnya disinggahke kono ning asa-asan, ge asa-asa. Bentar dulu, Pak, ini masih asik nonton YouTube, ini masih asik ngegame. Bentar nantilah, nanti aku cuci. Nah, tapi apa yang terjadi? Biasanya kalian menunda-nunda. Yang nanti ya nanti, akhirnya apa yang terjadi? Ya yang nanti akhirnya besok lagi. Nah, itu contoh kecil, teman-teman, di rumah saja. Kalau nanti kalian sudah dewasa, apalagi kalian warga gereja ya. Warga gereja itu harus aktif, teman-teman. Ketika ada acara ini, ya oke, aktif. Tidak menunda-nunda. Kalau ada rencana, oke, direncanakan dengan baik, tidak ditunda-tunda. Nah, oke, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk lebih percaya diri. Apa yang kita terima dari Tuhan, ya kita itu utusan Tuhan. Terimalah dengan sukacita, dengan hati yang rendah hati, dengan murah hati, tentunya dengan penuh syukur. Nah, di kehidupan kita, wakil Tuhan itu siapa? Wakil Tuhan itu ya orang tuamu, kedua orang tuamu, orang yang lebih tua dari kita, yang memelihara kita. Jadi ketika kita diminta untuk membantu di rumah, ya kita dengan sukacita, dengan syukur. Nah, itu artinya kita diperhatikan oleh orang tua kita. Orang tua kita masih membutuhkan kita. Begitu juga suatu hari kalau kalian kesulitan, kalian juga sering meminta tolong kepada orang tuamu. Bu, tolong diajari belajar, Bu, Pak. Aku minta sangu untuk jajan. Nah, coba dipikirkan itu, teman-teman. Kita renungkan bersama-sama bahwa setiap utusan Tuhan itu harus menerima dengan sukacita. Nah, begitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita terima pada hari ini bisa menjadi bekal kita untuk selalu mengucap syukur menjadi utusan Tuhan. Begitu, teman-teman. Nah, terima kasih, teman-teman. Sebelum kita menutup firman pada pagi hari ini, Mas Bagas akan mengajak kalian untuk berdoa. Ditirukan ya doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberkati kami. Hingga hari ini kami menerima firman-Mu. Kami belajar firman-Mu dengan sukacita. Tuhan, berilah kami percaya diri, berilah kami keberanian, dan
Berilah kami sukacita ketika kami menjadi utusan-Mu di dunia ini, untuk saling mengasihi, untuk saling melayani sesama kami dan kepadamu juga, untuk saling membantu di rumah dengan orang tua kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, begitu firman-Nya ya. Oke, selalu semangat. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tadi teman-teman, firman yang telah disampaikan oleh Mas Bagas, itu tadi teman-teman, pesan firman tadi bahwa kita itu tidak boleh takut, kita harus percaya bahwa Tuhan mengutus kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yang semangat ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu online pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersama adik-adik di rumah telah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkati Tuhan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sekolah kami Tuhan. Walaupun kami belajar dari rumah Tuhan, tetapi Tuhan bimbing, Tuhan sertai kami belajar di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan persekutuan Tuhan. Walaupun ibadah pada hari ini dan entah kapan Tuhan mengikuti di online, tetapi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan,
kami berdoa buat seluruh orang yang mengatur negara Tuhan, mulai dari presiden sampai RT Tuhan. Tolong Tuhan berkati pekerjaan mereka, kegiatan mereka untuk membangun negara ini Tuhan. Dan kami berdoa buat Indonesia Tuhan yang saat ini sedang menghadapi virus COVID-19 Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan mereka yang terkena Tuhan, jauhkanlah mereka dari yang tidak terkena Tuhan, dan semoga wabah ini Tuhan segera cepat hilang dari dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat orang tua Tuhan, semoga orang tua kami diberikan kesehatan, umur panjang, murah rezeki Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, amin. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu ibadah online pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan menjaga kebersihan. Dadah.